Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore ini kita ketemu kembali di program acara Bincang-Bincang Santai. Bersama saya Alil menemani Anda di acara ini sampai dengan beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda. Ya. Sebelum kita lanjut, bahwa acara Bincang-Bincang Santai ini dipersembahkan oleh Dinas PMD PPKB PPPPA Kabupaten Baru atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, dan tentu di kesempatan hari ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama narasumber kita yang hadir kembali menemani kita di sore ini ya. Ada Ibu Andi Ismawati, ya SKM, selaku Ketua Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Baru. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana Kak Reba? Alhamdulillah baik. Kita bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya, banyak ini kegiatan hari ini mungkin. Banyak sekali Kak. Apalagi ada lagi kegiatan pelayanan KB serentak. Oh? Iya. Pelayanan KB, maksudnya itu bagaimana? Jadi ini semacam kayak bakti sosial, jadi serentak di seluruh Indonesia. Oh, gitu deh. Iya, jadi ini teman-teman di lapangan lagi sibuk-sibuknya ini, bagi-bagi alat kontrasepsi yang jangka pendek seperti kondom, pil, Kemudian kalau yang alat kontrasepsi jangka panjangnya itu dilayani di puskesmas ataupun di rumah sakit. Oh, itu yang mulai hari Senin kan kemarin di? Iya. Apa namanya tuh? Gesit. Iya, saya kira genit. Gesit, gerakan intensifikasi pelayanan KB serentak di lapangan. Iya, dan sore ini kita akan bicara tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting. Iya. Dan Saudagar Iga, tentunya Ibu Andi Ismawati SKM ini selaku Ketua Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Baru. Ya, dan kita langsung saja ini sebelum kita bincang-bincang, tentu mungkin ada penyampaian yang ingin disampaikan kepada Saudagar Iga, menjelaskan secara singkat apa itu 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Iya. Sebelumnya saya dulu ingin mengucapkan banyak terima kasih Kak kepada Kepala Dinas PMD PPKB P3A yang telah memberikan ruang kepada saya sehingga bisa hadir lagi di sini. Ya, terima kasih banyak Pak. Kemudian salam-salam juga untuk teman-teman penyuluh KB yang ada di lapangan. Tetap semangat. Semoga targetnya yang diberikan oleh provinsi ini cepat tercapai. Kemudian juga salam-salam untuk teman-teman kader IMP Bangga Kencana. Jadi setiap dusun ada kadernya ini KBK.
iya. Setiap desa, setiap dusun ada semua. Kemudian untuk juga saudara pendengar IGA, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Iya. Nah, sebelum masuk ke 1000 hari pertama kehidupan, mungkin kita kembali dulu menjelaskan bagaimana itu terkait stunting, Kak. Walaupun sebenarnya ini masalah stunting mungkin di mana-mana sudah sering dibahas, tapi alangkah bagusnya kalau diulang lagi kembali, karena semakin sering didengar oleh para pendengar itu akan semakin cepat masuk di otak ya. Nah, sebelumnya kalau terkait stunting itu sendiri itu merupakan gangguan pertumbuhan, Kak. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan ini disebabkan oleh dua, yaitu yang pertama karena kekurangan gizi kronis dan yang kedua karena ada infeksi yang berulang. Nah, kemudian untuk mengetahui caranya ini, untuk diketahui bagaimana stunting itu, kita melihat dari kurva atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan ataupun WHO. Kalau misalnya dia di bawah garis merah atau di bawah -2 itu sudah masuk dalam kategori stunting. Ya. Kemudian terkait 1000 hari pertama kehidupan ini, kalau berbicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan itu, Kak, itu adalah masa awal proses kehidupan manusia. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari awal kehamilan, kemudian setelah lahir itu 0 sampai 2 tahun. Jadi pada masa kehamilan itu selama 270 hari, kemudian setelah lahir 0 sampai 2 tahun itu selama 730 hari. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa fase ini begitu penting untuk anak-anak? Nah, kenapa fase ini sangat penting? Karena di 1000 hari pertama kehidupan ini atau 2 tahun pertama itu perkembangan otak, perkembangan organ itu, Kak, sangat pesat, sangat cepat, sangat besar, karena itu mencapai 80%. Ya. Karena dia berkembang pesat, makanya dia membutuhkan nutrisi yang lebih. Ya. Kapan ini dimulai 1000 hari pertama? Dan apa saja fase-fase yang harus diperhatikan oleh ibu dan keluarga? Nah, tadi kalau berbicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan itu kan 270 hari pertama itu kan dalam kehamilan. Nah, di masa kehamilan ini juga itu sangat-sangat penting untuk menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jangan sampai ibu hamil ini dalam keadaan lemah. Kemudian juga selain pemenuhan nutrisi, yang kedua itu harus juga rajin-rajin memeriksakan kesehatannya di Paskes. Jadi kalau kontrol kehamilan itu, Kak, minimal 6 kali, tapi lebih bagusnya lagi kalau misalnya setiap bulan, Kak. Kemudian juga ada pemenuhan tablet tambah darah. Ya, kemudian itu juga tadi untuk pemenuhan gizinya ini kenapa penting ini, untuk supaya tidak ada ibu hamil dalam keadaan kek atau kekurangan energi kronik, yang mana ditandai kalau misalnya lingkar lengan atasnya ini ibu hamil di bawah 23,5 cm. Nah, kalau agak kurusan jadi itu betul-betul harus pemenuhan nutrisi dalam waktu kita hamil itu betul-betul harus diperhatikan. Kemudian selain itu juga support dari suaminya. Jadi suaminya juga itu harus dukung istrinya ketika hamil, kemudian membantu pekerjaan rumah supaya lebih ringan. Ya, pokoknya menyupport segala kebutuhan istrinya, termasuk menemani misalnya memeriksakan kesehatannya. Kemudian kalau misalnya nanti lahir anaknya, kalau mau melahirkan harus juga di Paskes. Di Paskes terdekat, ditolong oleh petugas kesehatan bidan terdekat dari misalnya rumahnya. Kemudian kalau misalnya lahir anaknya, Kak, itu ada yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi kalau misalnya baru lahir anaknya itu langsung diarahkan anaknya untuk rapat ke dadanya ibunya. Ini gunanya supaya lebih cepat anaknya ini pintar untuk ASI. Kemudian untuk ASI ini itu eksklusif selama 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah misalnya anaknya lewat dari 6 bulan, 7 bulan ke atas ada lagi pemenuhan gizi anaknya itu melalui makanan pendamping ASI. Jadi karena kebutuhan ASINya, Kak, untuk usia 7 bulan ke atas itu sudah tidak cukup lagi. Jadi harus lagi ditambah dengan makanan pendamping ASI. Kemudian tidak lupa juga anaknya itu setiap bulan harus dipantau tumbuh kembangnya di posyandu. Selain itu juga harus diberikan imunisasi dasar. Nah, seperti itu, Kak. Ini seringkali kita mendengar istilah stunting ini. Stunting, tapi masih ada masyarakat yang belum paham apa itu stunting dan bagaimana dampaknya bagi anak-anak. Luar
luar biasa Kak. Jadi stunting itu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa 2 penyebabnya Kak. Yang pertama itu karena gangguan gizi yang berlangsung lama atau kekurangan gizi kronis. Yang kemudian yang kedua adalah infeksi penyakit yang berulang. Di mana itu bisa dilihat dari kurva yang telah ditutup standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan maupun WHO. Jadi kalau misalnya dalam buku PIN-nya Kak kan ada itu yang dibawa setiap bulan ke posyandu. Di dalamnya itu ada KMS-nya. Nah, itu kurvanya itu kalau misalnya di bawah -2 Ki, ini pertumbuhannya anaknya itu dia bisa masuk dalam kategori stunting. Maksudnya Kan ada garis hijau, kuning, kemudian di situ ada garis merah. Nah, kalau yang di garis merah ini misalnya -2, kemudian yang warna hitamnya itu Kak -3. Nah, kalau misalnya anaknya ini pertumbuhannya misalnya berat badannya dibawa gitu -2, nah, itu bisa dikategorikan dalam stunting. Selain berat badannya juga tinggi badannya Kak tidak sesuai dengan usianya. Misalnya mungkin dia sudah 2 tahun lebih, tapi misalnya panjang badan, tinggi badannya itu maksudnya kalau misalnya lebih dari anggaplah dia 18 bulan, kemudian panjang badannya itu masih 70-an lebih misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan usianya Kak. Jadi itu bisa saja dia berada di bawah garis merah. Jadi kalau misalnya dibawa dari garis merah itu bisa dikatakan stunting. Jadi kalau ada seperti itu, apa langkah-langkah apa yang dilakukan? Nah, itu tadi Kak, kenapa temanya 1000 hari pertama kehidupan ini penting untuk mencegah stunting. Nah, kalau misalnya ini anak Kak belum lewat dari 2 tahun, itu sangat besar kita bisa keluar dari keadaan stunting, bisa lepas dari stunting. Caranya tadi itu harus pemenuhan gizinya itu betul-betul diperhatikan dengan melihat isi piringku. Karena kalau misalnya ini anak sudah lepas dari ASI eksklusifnya kan membutuhkan lagi makanan pendamping ASI. Nah, dalam isi piringku itu juga gizinya harus lengkap. Nah, pernah dengar one day one egg, 1 telur 1 hari. Nah, itu untuk menghindari ini yang namanya stunting itu dibutuhkan protein. Nah, jadi itu bisa protein seperti telur, daging, ikan. Nah, semua bisa didapatkan dari situ, tapi harus juga lengkap dalam satu piring, tidak harus bilang hanya protein saja, harus ada karbohidratnya, kemudian sayurannya, seperti itu. Jadi itu betul-betul harus diperhatikan. Kenapa juga seperti itu Kak? Tadi kan kalau misalnya di 0 sampai 2 tahun pertama itu anak kan perkembangannya ini sangat pesat, 80%. Artinya apa? Kalau pertumbuhan atau perkembangan pesat seperti itu, dia membutuhkan gizi yang banyak dan yang baik kandungannya. Iya, seperti itu Kak. Iya, baik. Sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita break dulu deh. Oke. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? nekat mencoba-coba yang fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat PMS, PMS memadu, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum
Ya, baik saudara Rika dimanapun Anda berada, masih bersama kami di IGA Radio di Bincang-Bincang Santai dengan tema kita pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting. Ya, dan tentunya masih bersama saya di sini dan Ibu Andi Ismawati SKM. Iya. Oke, kita lanjut ini. Tadi sudah kita jelaskan sama-sama awal-awal bincang-bincang kita bagaimana itu 1000 hari pertama kehidupan. Ya, dan selanjutnya mungkin kita akan setelah stunting itu bagaimana. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sekarang kita ingin tahu bagaimana fase berhubungan erat dengan pencegahan stunting. Ya, bisa dijelaskan bagaimana peran ibu hamil dalam 1000 hari 1000 HPK? Ya, 1000 HPK singkatannya 1000 HPK. HPK 1000 hari pertama kehidupan disingkat menjadi 1000 HPK. Untuk mencegah stunting. Apa saja yang harus diperhatikan oleh calon ibu? Calon ibu berarti sebelum menikah. Kalau sebelum menikah itu sebenarnya Kak 3 bulan pertama, 3 bulan sebelum menikah itu harus betul-betul dia periksa kesehatannya ke paskes terdekat. Kemudian ada juga imunisasi bagi catin sebelum dia menikah. Terus selain itu juga hindarilah makanan-makanan fast food. Harus betul-betul memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi makanan yang dimakan atau yang dikonsumsi itu adalah makanan yang bergizi. Kemudian kalau memang terindikasi terjadi anemia, harus juga minum tablet tambah darah Kak. 1 tablet itu per minggu. Ya, seperti itu. Jadi 3 bulan pertama itu memang harus sudah dipersiapkan. Nah, ada juga aplikasinya dari BKKBN yang namanya itu LC-Meal, elektronik siap nikah dan hamil. Nah, karena kita di lapangan ini ada tim pendamping keluarganya Kak. Jadi kalau misalnya ada catin, ini tim pendamping keluarga bergerak untuk mendampingi catin. Baik itu mendaftar dalam aplikasi LC-Meal, kemudian selanjutnya kalau memang ada yang berisiko, dia didampingi sampai betul-betul mendapat edukasi, ada tata laksana dari pihak kesehatan, seperti itu Kak. Selain ibu, bagaimana peran keluarga, khususnya ayah dalam mendukung fase 1000 hari pertama ini? Agar anak tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Iya. Luar biasa sekali sih sebenarnya kalau untuk optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan ini. Ibu itu membutuhkan support system, dan support system yang utama itu adalah ayah dari anak atau suami kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendapatkan dukungan dari suami atau pasangan itu dalam mengasuh anak itu akan ada kekuatan Kak, ada powernya. Jadi kalau kita punya kekuatan, pasti muncul juga rasa bahagia. Nah, ketika ibu bahagia mengasuh seorang anak, pasti juga pengasuhannya itu secara bahagia dan lebih bagus lagi, lebih berkualitas. Jadi seorang ayah itu juga sangat-sangat penting. Jadi hadiah yang terbaik itu dari seorang ayah itu bukan hadiah yang dalam bentuk yang harganya mahal, tapi hadiah yang terbaik dari seorang ayah itu Kak adalah pengasuhan dan mendidik anaknya. Karena kalau misalnya juga ayah yang mengasuh tuh tingkat kecerdasannya anak itu lebih bagus Kak. Banyak penelitian seperti itu. Begitu kan? Iya betul. Jadi harus support, pokoknya support sistem pertama dalam keluarga itu adalah ayahnya. Ya seperti itu. Iya, kalau ini selain tadi kan ada tanda-tanda apa dia kalau stunting ini yang mengalami stunting. Selain tadi ada apa yang dari kurvanya kalau misalnya di bawah -2 bisa dikatakan selain stunting. itu bagaimana cara pencegahannya sejak dini itu? Nah seperti itu tadi Kak, kalau misalnya untuk pencegahannya dari akarnya itu sebelum kita menikah harus betul-betul sehat, tidak terjadi kek atau kekurangan energi kronis. Nah kalau misalnya memang kita dalam keadaan kek itu betul-betul harus dipenuhi ini nutrisi
Kalau perlu itu bisa naik berat badannya supaya lingkar lengan atasnya juga bisa meningkat dan terhindar dari kayak kemudian tidak anemia. Kalau memang kita tahu menderita anemia itu segera Ki untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian setelah menikah kita hamil seperti tadi harus Ki rutin memeriksakan kesehatan, memeriksakan kehamilan, kemudian minimal 6 kali, kemudian harus Ki juga konsumsi tablet tambah darah. Seperti itu Kak. Pokoknya gizinya itu harus betul-betul diperhatikan. Karena kenapa Kak? Stunting itu bukan terjadi belang lahir pi anaknya. Nah, menurut penelitian Kak, 11% itu stunting itu bisa terjadi dalam kehamilan, ya betul. Kemudian 60% itu terjadi ketika anak usia 0 sampai 2 tahun dan 28%-nya itu terjadi ketika anak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau misalnya memang anak tak sudah lepas dari 2 tahun dan alhamdulillah tidak terjadi stunting, itu masih berisiko 28% setelah usianya 2 sampai 5 tahun. Jadi tetap nutrisinya harus diperhatikan. Iya. Kalau di Kabupaten Baru ini sendiri, apa saja upaya atau program yang sudah dijalankan untuk mengedukasi masyarakat tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau terkait kegiatan-kegiatan di pemerintahan itu kan kita sebagai penyuluh KBK. Nah, sebagai penyuluh itu kegiatan pemberian edukasi 1000 hari pertama kehidupan itu rutin kita laksanakan di lapangan. Nah, selain dari kegiatan edukasi-edukasi yang dilakukan oleh penyuluh itu, ada juga namanya tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Nah, kalau dari tingkat kabupaten itu dia ada membuat regulasi-regulasi mungkin. Kemudian banyak juga apalagi inovasi-inovasinya Kak dari kabupaten, termasuk kemarin tuh One Day One Egg, itu adalah salah satu inovasinya. Kemudian ada lagi tuh yang PD Makesing. Pokoknya banyak sekali Apa Kak. itu PD Makesing? Kegiatan apa lagi tuh untuk pencegahan stunting di desa. Jadi itu katanya itu kegiatan di desa. Jadi ada program-program di desa untuk pencegahan stunting. Mungkin kayak pemenuhan gizi ibu hamil, mungkin yang kalau misalnya kayak ada pembagian susunya, ada pembagian tablet tambah darahnya, kemudian apalagi makanan-makanan tambahan dari ada seperti saya lihat itu. ada program di desa itu Dashat. Dasat, itu. Nah, Dasat itu Kak singkatan dari Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu juga merupakan salah satu kegiatan untuk percepatan penurunan stunting di desa. Jadi ada sasarannya Kak, ada sasaran dari Catin, ibu hamil yang berisiko, kemudian ada baduta. Nah, itu semua dihadirkan dalam kegiatan Dasat. Jadi dalam kegiatan Dasat itu Kak ada ibu bidan dan ada petugas gizi. Nah, dia menjelaskan bagaimana pengolahan makanannya, bagaimana isi piringku. Nah, maksudnya ini isi piringku bagaimana? Nah, itu metodika. Jadi dalam satu piring itu bukan cuman dari karbohidrat saja sama lauk. Dia misalnya nasi saja sama ikan, tidak. Jadi harus lengkap. Dalam satu isi piringku itu ada nasinya sebagai karbo, ada lauknya sebagai protein, kemudian ada juga sayurnya. Nah, kenapa kegiatan Dasat ini ibu-ibu yang ibu hamil yang dipanggil yang berisiko, kemudian baduta dan Catin itu supaya mereka meningkat kesadarannya Kak. Jadi sehabis pulang dari kegiatan Dasat ini di rumahnya nanti bisa lebih terampil membuat makanan yang lebih beraneka ragam, mengandung gizi yang lebih lengkap. Jadi setiap bulan itu kegiatannya Kak. Setiap bulan di mana itu? Di desa-desa. Desa. Iya. Baik saudara Iga dimanapun Anda berada. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, baik melalui YouTube di chat bisa Anda beratensi di situ. Kemudian juga bisa melalui WA di 081 355 098880 ya. Jadi kita tunggu partisipasi Anda, dan sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama.
Ya, baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada sore ini. Masih tentunya di bincang-bincang santai, persembahan dari Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru. Ini dinas panjang sekali. Iya, panjang, paling panjang kayaknya di Kabupaten Baru. Iya, kalau yang biasa tuh enggak ku hafal ya. Enggak ku, kadang bilang ke apa ini. Oh. Ini. Iya, baik. Ini kayaknya sudah ada yang nih gabung ini. Ya. Saya bacakan dulu ini. Oh, ada yang di YouTube kayaknya. Oh, Ibu Sri Utami. Hai Bu Sri. Teman penyuluh KB penyuluh KB Desa. Ya. Patapa, Desa Patapa, Kecamatan Pejananting Kabupaten Baru menyimak. Oh, mengabsen gitu. Saya kira mau bertanya. Ya, tapi ada yang masuk ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, saya mau bertanya. Tapi dengan siapa ini, Ben? Oh, nanti ada di belakang. Oh, Ibu Ida Ya. ini, Ibu Ida. Oke, Ibu Ida. Hai Ibu Ida. Ya, saya ibu muda Ya. yang sedang hamil anak pertama. Apa makanan yang harus saya konsumsi Ya. agar bayi sehat, tidak beresiko stunting? Ya. Oh iya. Yang kedua, apakah ASI saja cukup untuk mencegah stunting selama 6 bulan pertama kehidupan bayi? Nah, ketiga banyak nah. Banyaknya pertanyaannya, Dik. Ketiga, bagaimana cara memberikan stimulasi pada bayi selama 1000 hari pertama kehidupan agar perkembangan otaknya optimal? Ya. Ya, mungkin langsung saja langsung dijawab. saja. Nggak semua tadi pertanyaannya apa, Kak? Yang pertama dulu deh, yang pertama. Iya. Nah, Ibu Ibu muda. Ida bertanya ini nutrisi seperti apa yang dibutuhkan dalam pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Dik, Saya katanya ibu muda sedang hamil anak Iya, pertama. Pak. Iya, makanan yang harus saya konsumsi. itu seperti apa? Iya. Nah, Iya. oke, baik Ibu Ida, terima kasih atas pertanyaannya, Dik. Jadi kalau sebagai ibu hamil, ibu yang mudah-mudahan usianya sudah di atas 20 tahun, Dik. Iya. Nah, kalau hamil itu makanan yang harus dihindari dulu. Nah, itu adalah makanan-makanan fast food, minuman bersoda. Ya, apa Jadi, itu fast food itu? kayak misalnya Indomie. Oh iya. Iya. Seperti pokoknya yang Yang cepat saji. Iya. Nah, kemudian selanjutnya itu kalau untuk makannya tadi itu betul-betul dalam isi piringku itu harus lengkap. Iya. Nah, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada sayurnya. Nah, kalau misalnya makan ke dalam satu kali makan itu sayurnya itu harus 1 mangkok. Oh, Ya, untuk ibu Ada. hamil. Oh, Bagus iya. sekali tuh, Kak. Oh, Nah, sayur apalagi 1 mangkok? Iya, 1 kali makan. Bagaimana Mangkok, kalau bukan mangkok besar, Kak, mangkok kecil, Ji. Oh, iya. Jadi setiap kali makan kan 3 kali Ki makan itu. Siapa Setiap tahu kali makan bilangnya itu harus makan sayur 1 1 mangkuk. sendok aja bilangnya 1 mangkok aja ini. Pokoknya harus betul-betul memenuhi kebutuhan gizi tak. Kemudian selain itu karbohidratnya itu dari nasi. Walaupun iya. mungkin enggak bisa Ki makan nasi, bisa diganti dengan jagung, ubi, iya, iya. mie, tapi bukan yang mie instan ya. Oh iya iya. mie yang lebih apa lagi? Yang lebih bagus lah Iya. kandungannya. Kemudian kalau misalnya kita makan nasi itu 1 centong nasi. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari itu 5 centong nasi kebutuhannya. Tapi kan kalau saya sih karena pengalaman Bumil Iya. bukan lebih mie lagi dari 5 centong, Kak. Jadi 1 kali makan itu kalau memang lagi lapar-laparnya Iya, itu iya. kan 5 porsi dari pagi sampai malam. Tapi Iya. kalau misalnya 1 kali makan itu bisa 2 sampai 3 porsi kalau ibu hamil Oh, sih iya. biasanya. Oh, biasanya. Jadi- Kecuali kalau mungkin di awal-awal kehamilan biasa kan ada yang mungkin Iya. ngidam, Oh, ya iya. jadi enggak terlalu bisa Ki makan. Betul, iya. Tapi kalau selebihnya itu kalau bisa minimal 5 centong 5 nasi, centong kemudian nasi. 1 mangkok sayur sekali makan, kemudian ada juga buahnya, Iya. kemudian lauknya bisa dari telur, bisa dari ikan, tempe, tahu dan banyak lagi makanan lokal lainnya. Buahnya terpisah. Buahnya juga
bisa. Jadi kalau misalnya itu buah, bagusnya Kak dimakan buah dulu baru makan nasi. Iya, iya. Ya, begitu. Contohnya pisang, bisa. Iya, pisang, pepaya, makanan bergizi itu Kak tidak selalu mahal. Iya. Yang ada di sekitar kita juga bisa memenuhi kebutuhan gizi, misalnya sayur kelor banyak jadi sekitar kita. Kelor ini. Iya. Apalagi musim hujan. Iya. Pasti dong kelor tak banyak nih daunnya kan. Iya. Tumbuh Iya. lebat pohon kelornya. Iya. Kemudian apa lagi tadi Kedua, pertanyaannya? apakah ASI saja cukup untuk mencegah stunting selama 6 bulan pertama kehidupan? Nah, iya, karena 0 sampai 6 bulan pertama itu memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang bayi itu adalah ASI eksklusif. Jadi kandungan dalam ASI eksklusif itu sudah sangat-sangat sempurna diciptakan oleh Allah. Jadi kebutuhan yang gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak itu sudah ada di dalam ASI. Jadi betul-betul jangan ada campuran lain, baik itu air putih atau, nah kecuali kalau misalnya memang ada ibu yang dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan sehingga harus memberikan makanan anaknya dari jenis yang lain bukan dari ASI. Ya seperti itu. Jadi 0 sampai 6 bulan pertama itu betul-betul harus eksklusif. Eksklusif ASI. Ya, kemudian ketiga itu tadi, bagaimana cara memberikan stimulasi pada bayi selama 1000 hari pertama kehidupan agar perkembangan otaknya optimal? Nah, jadi kalau di 1000 hari pertama kehidupan itu kan ada kelompok-kelompok usia. Jadi kalau misalnya untuk stimulasi itu Kak, kayak misalnya diajar kita terus ini anak supaya dia mampu. Kayak misalnya diajar berjalan itu kan merupakan bentuk stimulasi supaya cepat ke jalan anaknya. Kemudian misalnya dibunyikan saja suara-suara seperti ini yang ada tuh permainannya anak-anak. Dibunyikan begini itu juga salah satu bentuk stimulasi. Jadi kalau misalnya ibu sebagai calon ibu yang akan melahirkan seorang anak itu di buku PIN-nya itu lengkap Kak, ada di dalamnya juga. Untuk melihat bagaimana stimulasi apa yang harus diberikan ketika anak usia 0 sampai 6 bulan, kemudian 7 bulan, kemudian 8 bulan apa yang harus dilakukan, ada aja semua. Nah, kemudian kalau misalnya memang anaknya itu tidak bisa berkembang sesuai dengan usianya. Kan kalau misalnya kayak 1 tahun 5 bulan, 1,5 tahun misalnya harus berjalan ini anak-anak. Walaupun sering distimulasi tapi belum bisa berjalan. Nah, itu maksudnya bendera, maksudnya red flag begitu. Artinya garis merah, harus cepat-cepat dirujuk ke dokter anak misalnya seperti itu Kak. Nah, kalau misalnya juga kayak 1 tahun lebih, 1 tahun 5 bulan belum ada satu kata pun yang bisa dia keluarkan, itu juga harus segera. Nah, selain dari buku KIA PIN-nya itu Kak, kan sekarang digitalisasi. Semua orang itu pasti sudah bisa mengakses internet. Nah, di dalam itu ada banyak aplikasi untuk memantau tumbuh kembang anak. Nah, selain buku PIN-nya tadi, kalau di BKKBN itu ada yang kerjasamanya dengan aplikasi itu namanya aplikasi tentang anak. Nah, jadi itu bisa di-download. Nah, di situ bisa pantau tumbuh kembangnya anak tak, selain misalnya berat badannya atau tinggi badannya setiap bulan bisa dilihat bilang apakah normal. Nama aplikasi? Aplikasi tentang anak. Aplikasi tentang anak. Iya, jadi itu sudah bekerja sama dengan dokter anak, BKKBN bekerja sama dengan dokter anak. Bagus sekali bisa dilihat. Jadi banyak sekali di situ Kak menu-menunya untuk melihat dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini Bu Ida. Ya, ada seperti itu. Ya, bisa di-download di aplikasi. Iya, yang paling penting itu kalau misalnya lahir anak kalau masalah stimulasi itu harus disesuaikan dengan usianya. Jadi jangan sampai misalnya baru 4 bulan tapi kita kasih duduk, nah belum tahan lehernya misalnya. Pokoknya sebagai ibu juga kita harus smart, pintar cari-cari informasi. Oke, mudah-mudahan nih Bu Ida sudah mengerti seperti itu Bu penjelasan dari Ibu Andi Isma ya. Semoga menjawab ya Bu. Oke, makasih banyak. Masih adakah? Mungkin juga tadi terkait peran keluarga Kak, kan tadi selain ayah juga ada keluarga yang di rumah. Nah, peran keluarga pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi yang pertama itu keluarga berkumpul. Pernah juga berkumpul dengan anak tak istri dalam satu waktu. Iya, pasti. Dengan nenek kakeknya. Kan biasa berkumpul tapi tetap pegang
HP, ya. Anak tak main HP, Iya. kita main HP. Nah, kalau misalnya untuk mendukung stimulasi anak juga itu kita punya waktu 20 sampai 30 menit dalam satu hari Iya. untuk betul-betul bermain bersama anak, Iya. misalnya berbicara sama anak, Iya. seperti itu Kak. Karena sekarang banyak ya, ibu mungkin tidak bekerja di luar Iya. 24 jam full time bersama anak, tapi Bekerja tidak di HP. Ya, tidak, maksudnya dia tidak hadir begitu, tidak ada quality time-nya. Nah, iya. kalaupun misalnya seperti itu toh, kalau misalnya ada ibu yang bekerja tetapi dia bisa meluangkan waktunya 20 sampai 30 menit saja tapi berkualitas, Iya. itu akan selalu tersimpan di otaknya anaknya, bilang oh betul-betul kerja orang tuaku. Nah, seperti itu. Jadi 20, dan itu sudah menjadi ada penelitiannya Kak, 20 sampai 30 menit kalau itu berkualitas itu akan menjadi sangat sangat penting bagi anaknya. Iya. Nah, Itu kemudian mulai umur berapa itu? mulai lahir anak tak Mulai- sampai sekarang iya, pun sampai dewasa pun kalau misalnya berkumpul dan ada quality Iya. time bersama itu sangat bagus. Ya, kemudian yang kedua itu keluarga berinteraksi. Iya. Jadi itu tadi berinteraksi itu maksudnya pengasuhan antara ibu dan ayahnya tuh hadir Ki untuk mengasuh anaknya, memantau tumbuh kembangnya, untuk ajar Ki anaknya, menstimulasi anaknya. Iya, iya. Nah, kemudian yang ketiga itu keluarga berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya anaknya. Jadi itu hadir Ki orang tuanya untuk memenuhi gisinya anaknya. Kemudian yang terakhir itu keluarga peduli dan berbagi. Jadi berbagi sesuai potensinya. Jadi sebagai keluarga itu harus Ki juga peduli dengan Iya, iya. keluarganya, peduli satu sama lainnya. Ya, seperti itu Kak. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan tips-tips ini sederhana yang bisa dilakukan selain tadi itu para ibu dan keluarga dalam mendukung 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, sebenarnya kalau masalah tips itu tadi kembali lagi di situ Kak. Iya. Yang paling pertama itu karena di 1000 hari pertama kehidupan itu kan 80% perkembangan otak, organ-organ vital itu sangat besar. Jadi betul-betul harus dipenuhi kebutuhan gizinya ini anak. Ya, pemenuhan gizinya, kemudian kalau misalnya masalah kesehatannya juga itu harus kita pantau tumbuh kembangnya di posyandu secara rutin. Jadi setiap bulan harus ke posyandu bawa anak tak untuk pantau tumbuh kembangnya. Kemudian imunisasinya juga itu sangat penting. Iya, iya. Nah, iya. penting sekali. Kenapa? Setiap anak itu harus diimunisasi agar mereka bisa terhindar dari penyakit infeksi. Karena kalau misalnya anak ini Kak Iya. mengalami yang namanya penyakit infeksi, itu kebutuhan nutrisinya itu akan meningkat dua kali lipat atau bahkan lebih. Jadi kalau misalnya pemenuhan gizi dalam keadaan sehat pun itu agak susah kita penuhi orang tuanya, Iya. apalagi kalau misalnya anak ini dalam keadaan sakit atau mengalami yang namanya infeksi. Nah, jadi selain itu juga ya pengasuhan dan stimulasi dari orang tuanya. Iya, seperti apa cara ini memberikan stimulasi perkembangan fisik dan mental yang tepat selama Nah, pas kalau di BKKBN itu Kak, atau kan sekarang ini Kak berubah nih BKKBN jadi kementerian, namanya sekarang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berubah nih sekarang, Iya, karena kan pemerintah juga berubah, kepalanya iya. juga sudah diganti. Kemudian kalau dalam Kemenduk Bangga itu ada kegiatan BKB. Nah, Iya. dalam kegiatan BKB itu Kak ada yang namanya pemantauan perkembangan anak melalui kartu kembang anak. Jadi dalam satu kertas itu di dalamnya itu ada stimulasi atau kemampuan yang sudah bisa dilaksanakan anak. Misalnya kayak sudah bisa menyendok makanan atau bisa menggerakkan matanya ke kiri ke kanan, Iya. bisa mengangkat lehernya. Iya. Nah, kalau memang belum bisa ada lagi tugasnya apa Iya. yang harus diajarkan ibunya di rumah. Jadi ada seperti itu. Oh, Iya, jadi lengkap Ki dari 0 bulan sampai 5 tahun ada di situ. 6 tahun. Iya, 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 di iya. dalamnya. Oke. Kemudian kalau jika ada keluarga yang keterbatasan ekonomi nih, Nah, iya, apa saran ibu agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan anak di 1000 hari pertama? Nah, kalau masalah keterbatasan ekonomi itu ya
Untuk pemenuhan gizinya itu mungkin bisa memanfaatkan makanan pangan lokal yang ada di sekitar. Misalnya tadi sayuran bisa diambil dari halaman rumah atau di dekat-dekat rumahnya. Kemudian kalau misalnya pemenuhan protein yang dari ikan itu bisa diambil dari sungai misalnya. Kalau misalnya ada akses ke sana karena kayak ikan gabus, ikan lele itu Kak tinggi sekali kandungan proteinnya. Nah, selain itu sekarang di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kak ada yang namanya genting. Apa itu? Nah, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Oh, gentingnya gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, kegiatannya itu suatu bentuk kepedulian pemerintah untuk mencegah atau percepatan penurunan stunting. Nah, genting itu Kak kayak kolaborasi. Jadi Kemenduk Bangga ini mengajak seluruh elemen dari pemerintahan, BUMN, BUMD, LSM, kemudian kelompok-kelompok organisasi seluruhnya diajak semua bekerja sama untuk bisa membantu ini keluarga yang kurang mampu tapi masuk dalam kategori stunting atau berisiko stunting. Nah, ini sekarang program barunya baru kemarin launching, baru bulan ini launchingnya Kak. Jadi nanti ini ke depannya ini ada orang tua asuh dari pihak pengusaha misalnya, ada anak asuhnya, dia yang membiayai. Itu bantuannya ada nutrisi, ada juga bantuan non nutrisi. Jadi kalau kayak bantuan nutrisi itu ada lagi 3 option. Misalnya ada bantuan uang 15.000 Kak kalau tidak salah, atau 10.000 itu setiap harinya. Setiap harinya. Jadi kalau kayak ada satu anak stunting ini berkelompok orang Kak, jadi dibagi berapa yang bisa dibantukan. Kemudian ini berjalan 3 bulan sampai 6 bulan tergantung kapan dia keluar dari orang stunting. tua asuh Orang tua asuh juga untuk pencegahan stunting. Seperti itu. Ada ke fasilitas atau layanan kesehatan yang gratis ini yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Baru untuk ibu hamil dan bayi. Ya, kalau ada BPJS-nya yang ditanggung pemerintah itu gratis jika pelayanannya di Paskes. Kemudian juga ini untuk pencegahan stunting Kak, ada yang namanya audit kasus stunting, kegiatan tim percepatan penurunan stunting. Jadi ini dicari betul-betul sasaran yang betul-betul harus dibantu oleh pemerintah. Jadi baik dia punya BPJS ataupun tidak, itu tetap dibantu oleh pemerintah untuk keluar dari stunting. Kalau misalnya kayak anaknya itu sudah stunting, dia akan dirujuk ke dokter spesialis anak. Nah, nanti ini anak yang stunting ini akan diperiksa oleh dokter ahli anak ini. Kalau misalnya memang dia membutuhkan PKMK, pemenuhan kebutuhan kebutuhan makanan medis, pokoknya adalah begitu. Jadi itu tata laksana dari pihak dokter spesialis anak untuk mengatasi masalah stunting ini. Jadi gratis pemeriksaannya seperti itu Kak. Oke, Bu Andi Isma, terima kasih banyak ini atas penjelasan dan informasi yang sangat luar biasa sore ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para pendengar saudara Iga semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada saudagar Iga, khususnya para ibu dan keluarga, khususnya mungkin bapak-bapaknya. Oke, jadi setiap ibu itu adalah hebat, setiap ibu itu adalah ibu yang berharga. Kemudian kita dititipkan seorang anak itu juga adalah titipan yang sangat berharga, anugerah yang sangat berharga. Jadi sebagai seorang ibu itu kita harus betul-betul memberikan kasih sayang, penuh cinta kasih, kemudian merawatnya dengan baik, memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, sehingga diharapkan nantinya bisa tumbuh menjadi anak yang lebih sehat, anak yang lebih kuat, anak yang lebih hebat, dan yang pastinya terbebas dari stunting. Dan yang terakhir, untuk para ayah, karena seorang ibu itu membutuhkan support system, dan support system yang terbaik dan yang terhebat itu adalah dari seorang ayah. Karena ketika seorang ayah memberikan support system, itu akan memberikan sejuta kekuatan untuk lebih bahagia lagi merawat dan mengasuh anak. Seperti itu Kak. Makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Bu Andi Ismawati atas kehadirannya di Iga Radio, dan terima kasih juga untuk
Saudagar Iga yang sudah setia menyimak acara ini. Ingat ya, 1000 hari pertama kehidupan adalah Untuk masa emas. Ya, masa emas, window Ya. opportunity. Ya, yang tidak boleh kita lewatkan. Ya, betul sekali. Ya, jadi mari bersama cegah stunting demi masa depan anak yang sehat dan cerdas. Ya. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Ya, terima Ya. kasih banyak, Kak. Ya, dan saya Alil mohon pamit bersama dengan Nadisma. Ya, Wassalamualaikum. mohon pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.